Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN ke Kalimantan Timur akan dimulai pertengahan tahun ini dan telah disiapkan lahan seluas 410 hektar yang berada di kawasan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Lahan seluas 410 hektar yang tahun ini mulai digarap secara bertahap untuk rencana lokasi bangunan pusat pemerintahan Ibu Kota Negara IKN ini sengaja dipersiapkan Pemprov Kaltim sesuai konsep Green City untuk IKN, yakni kawasan pusat pemerintah beserta infrastruktur pendukungnya dan ruang terbuka hijau termasuk dalamnya areal hutan lindung. Hal itu ditegaskan Gubernur Kaltim Isran Nur saat menerima kunjungan kerja atau reses anggota Komisi 10 DPR RI ke Kaltim dalam rangka dengar pendapat untuk membahas permasalahan Ibu Kota Negara baru khususnya di bidang pendidikan, pariwisata, olahraga, ekonomi kreatif, dan perpustakaan. Menurutnya IKN adalah kebutuhan negara secara menyeluruh atau global. Karena itu permasalahan IKN harus dipahami secara komprehensif oleh seluruh pihak, khususnya DPR RI maupun masyarakat Kaltim secara menyeluruh. Kenapa kawasan ibu kota yang disiapkan oleh Gubernur itu 410.000 hektar yang ditetapkan oleh rencana yang dimasukkan di dalam undang-undang, yang undang-undang ibu kota itu hanya 290, hampir 300. Tapi gubernur dengan pergubnya 410. Kenapa? Ini untuk mengantisipasi semua, karena kota ini kota yang tidak terbuka secara murni keseluruhan, karena harus berada di dalam kawasan hutan. Isran Nur menambahkan selama Kaltim ditetapkan sebagai IKN baru, jangan pernah berpikir masyarakat Kaltim akan tersingkirkan atau menjadi penonton di daerahnya karena harus berpikir positif. Menyikapi hal itu, Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf dan wakilnya Hetifah Saifudian mengatakan pemindahan IKN baru harus berdampak positif bagi warga Kaltim khususnya di bidang perekonomian. Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur juga harus bertaraf internasional. Selain itu, pembangunan juga harus merata, bukan hanya di kawasan pusat pemerintahan, melainkan di daerah penyangga dan sekitarnya. Konsep IKN yang sudah disayembarakan ini kan konsepnya memang konsep baru ya. Jadi Green City, Future City dan sebagainya. Oleh karena itu kan harus diisi oleh orang-orang kreatif. Pastinya harus diisi orang-orang kreatif. Dan kalau kita berbicara SDM kreatif, maka ya tentu harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, dipersiapkan dari sekarang, ekosistemnya, komunitasnya, kampusnya, pelatihan-pelatihan itu harus dipersiapkan dari sekarang. Jangan sampai tadi yang dikatakan ini nanti jadi mercusuar baru, tapi sekelilingnya masih konvensional. Nah, kita ingin SDM unggul itu betul-betul terwujud di Kaltim sehingga ketika IKN nanti terbentuk, kita tidak ketinggalan dan bisa meraih peluangnya secara maksimal. Kuncinya tadi antara lain di pendidikan tinggi, tapi juga tadi peluang-peluang dalam dunia kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif, bahkan literasi gitu ya. Kan tadi dikemukakan semua. Nah, bagaimana Kaltim bisa menangkap peluang itu tadi? Sebetulnya simpel sekali gitu ya. Jadi pertama tadi ada komunikasi yang baik, kemudian ada satu kemauan untuk menyampaikan secara lebih spesifik yang dibutuhkan itu apa dan mengikuti prosedurnya. Misalnya tadi kalau di AK ya Bu, ya pasti dong harus mengajukan betul, seleksinya. Nah, seleksinya kita juga nanti akan sampaikan supaya kesempatan itu bisa diraih oleh Kaltim dengan maksimal. Bagi Red Kaltim, calon IKN sudah ditetapkan di provinsi ini. Untuk itu tidak ada keinginan Kaltim diprioritaskan karena keberadaan ibu kota negara itu sebuah kebutuhan negara dan semua anak bangsa memiliki hak yang sama. Teguh Swito dari Balikpapan melaporkan.